Hikayat Malim Deman. Cahdan, hiduplah seorang pemuda yatim piatu pada zaman dahulu kala. Malim Deman namanya. Ia pemuda yang rajin, giat belajar, dan baik budinya. Malim Deman tinggal dengan seorang janda tua, Manda Rubiah namanya. Manda Rubiah menganggap Malim Deman sebagai anaknya. Pada suatu malam, Malim Deman kembali menjaga tanaman padinya. Ia terperanjat setelah melihat 7 bidadari yang telah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Manda Rubiah. Sungguh eloknya bidadari-bidadari itu. Ucap Malim Deman. Malim Deman terpesona melihat kecantikan 7 bidadari tersebut. Malim Deman juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat kolam. Selendang itu digunakan para bidadari untuk kembali ke kayangan. Kemudian Malim Deman mengambil salah satu selendang. Aku akan mengambil salah satu dan menyembunyikannya agar salah satu dari mereka tidak bisa pulang. Ucap Malim Deman. Lalu, ia sembunyikan dan mengintip kembali 7 bidadari yang sedang mandi tersebut. Menjelang pagi, 7 bidadari berniat kembali ke kayangan. Tetapi, salah satu bidadari, yaitu bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. Kemana selendangku? Ucap putri bungsu yang sambil kebingungan karena selendangnya hilang diambil Malim Deman. Dan ia ditinggal oleh 6 bidadari lainnya. Sepeninggal kakak-kakaknya, si bungsu menangis. Ia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malim Deman lantas mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Hai bidadari cantik, mengapa engkau menangis? Ucap Malim Deman. Aku kehilangan selendangku. Ucap putri bungsu sambil menangis. Lalu Malim Deman berkata, Aku tak bisa membantu, tetapi kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara. Malim Deman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Manda Rubiah. Sesampainya di rumah, Malim Deman memanggil ibunya. Hai ibu, aku membawa bidadari ini karena kehilangan selendangnya dan tidak bisa pulang ke rumahnya. Kalau begitu, biarkan ia tinggal di sini. Jawab ibunya yang prihatin melihat putri bungsu. Malim Deman meminta ibunya untuk menyembunyikan selendang itu selamanya. Malim Deman mengajak ibunya mengobrol dan berkata, Ibu, tolong kau sembunyikan selendang milik bidadari itu. Baiklah, nak. Jawab ibu yang setuju dengan permintaan Malim Deman. pada saat itu, Malim Deman dan putri bungsu saling jatuh cinta. Keduanya menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sultan Duana. Putri bungsu semula berbahagia dengan bersuamikan Malim Deman. Namun, semenjak Sultan Duana lahir, peragam Malim Deman menjadi berubah. Malim Deman malah lebih banyak menghabiskan waktunya di area perjudian, hingga sering kali tidak pulang berhari-hari lamanya, hingga pada suatu saat, putri bungsu menemui selendangnya di rumah ibu Malim Deman. Selendangku? Mengapa bisa ada di rumah ini? Ucap putri bungsu sambil kebingungan. Seketika, ia membawa selendang itu ke rumahnya. Putri bungsu kemudian menemui Bujang Karim, pegawai Malim Deman, dan berkata, Wahai Bujang Karim, tolong kau sampaikan kepada Malim Deman. Aku akan kembali ke kayangan dan membawa Sultan Duana ke sana. Bujang Karim segera cepat mencari Malim Deman ke area perjudian. Tuan, istrimu ingin pergi karena telah menemukan selendang miliknya. Ucap si bujang anak buahnya. Apa? Ucap Malim Deman yang sedang berjudi. Malim Deman panik dengan terburu-buru. Ia segera kembali untuk menemui istri dan anaknya. Namun, ia sudah terlambat. Istri dan anak kesayangannya telah kembali ke kayangan. Dan Malim Deman hanya dapat menyesali kepergian anak dan istrinya. Ia benar-benar sangat menyesal. Aku sangat menyesal meninggalkanmu, wahai putri bungsu. Ucap Malim Deman dengan sangat menyesal. Akhirnya, ia harus kehilangan keluarga tercintanya.